Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa fatah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Baik, kita lanjut membaca kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatul Najah, tulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Makki rahimahullah ta'ala, di pembahasan puasa. Dan sekarang insyaallah masuk di pembahasan rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasihah jannatihi Allahumma amin. Faslun, pasal fi arkani shaumi, dalam rukun-rukun puasa. Arkanuhu, rukun-rukunnya, ai as-shaumi, yaitu puasa. Penjelasan dari dhamir. Fardhon, baik fardu kana, puasa tersebut jadi fardhon khabar kana. Di sini shaum, kana shaumu fardhon maksudnya. Fardhon kana, baik puasa fardu au naflan atau puasa sunnah. Maka di sini beliau akan bahas tentang masalah apa? Rukun puasa. Perbedaan antara rukun puasa antara rukun dengan syarat. Antara rukun dengan syarat. Kalau syarat itu dia harus terwujudkan sebelum ibadah itu dimulai. Kalau syarat. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang wajib diwujudkan dan dia termasuk bagian dalam lingkup ibadah itu. Jadi dia baru muncul kalau ibadah sudah mulai. Maka beliau mengatakan rukunnya ada 3. Salah satu asya'a khabari arkanu. Salah satu asya'a 3 hal. 3 hal ini yang akan beliau sampaikan. Qala Ziyadi, berkata Ziyadi, hadza huwal masyhuru, ini adalah yang masyhur. Ya, maksudnya dibagi 3 atau para ulama mengatakan rukun poso ikono telu itu pendapat yang masyhur dari para ulama. Dalam artian yang masyhur ini apakah ada khilaf ya? Ada yang menyebutkan ada 4 gitu. Jadi macam-macam. Maka beliau mengatakan waja'alaha, dan menjadikannya, kembali ke arkan ya, dan menjadikan rukun-rukun fil anwari, dalam kitab Al-Anwar, arba'atan, 4. Jadi ada sebagian kitab yang menyebutkan rukun puasa ada 4. Tapi yang masyhur ana pira? 3. Ya. Tapi kalau misalkan yang masyhur adalah 3, terus ada yang menyebutkan 4. Ya. Nah, 4-nya apa? Beliau mengatakan warabi'u, dan yang keempat adalah rukun qabiliyatul waqti, penerimaan waktu, lisaumi, untuk puasa. Maka itu masuk dalam rukun. Masuk dalam rukun. Tapi Mbah Nawawi, Mbah Muhammad Nawawi Banten, beliau masukkan qabiliyatul waqti lisaumi, itu masuk syarat. Iya. Kemarin atau masuk dalam pembahasan syarat. Pas bahas apa wingi. Nang wingi lali aku. Nah, ini bikaunil waqti qabilan lisaum, syarat sah terakhir. Warabi'uha ilmun aw dhannun bikaunil waqti qabilan lisaum. Ya, terakhir ini lah pokoknya. Ya. Jadi ini Syekh Muhammad Nawawi Banten, beliau masukkan apa? Syarat sah. Tapi sebagian fuqaha memasukkan dia rukun. Ya, jadi khilaf di sini ya khilaf istilah saja. Ya, kalau tidak ya dua-duanya sama-sama kudu ono gitu. Maka di sini beliau mulai bahas satu persatu. Nah, ini bahas niat tok iki rada suwe, rada bawa panjang. Qala ahaduha, salah satu dari ketiganya. Ahaduha balik ke salatah. Ahaduha, salah yang pertama dari 3. Niyatun lailan, niat malam hari. Likulli yaumin, untuk setiap harinya. Fil fardhi, dalam puasa wajib. Maka ini semuanya syarat.
Yang pertama syaratnya harus apa? Lailan. Syarat kedua likulli yaumin. Syarat ketiga fil fardhi. Syarat ketiga fil fardhi. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa mahalluha, dan tempatnya niat, ha kembali ke niat. Wa mahalluha, dan tempatnya niat al-qalbu, hati. Secara ijma. Ya, tempatnya niat di hati. Apakah boleh kemudian dilafadzkan nawaitu sama qadin anada ifardhi syahri ramadan hadis sanati fardhillahi taala? Boleh. Boleh. Ya. Tapi tetap apa? Yang menjadi patokannya adalah hati. Ya, jadi patokannya adalah hati. Ya. Wala buddha, dan diwajibkan an yastahdhira, untuk menghadirkan. Menghadirkan ini ya terbersihkan gitulah, terbersihkan dalam hatinya haqiqatas shaumi, perwujudan puasa. Ya. Dalam artian secara garis besar dia tahu puasa itu apa. Ya. Makanya ya berarti dia harus menahan diri gitu kan, dari pembatal puasa, dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai tenggelam. Makanya beliau mengatakan haqiqatus shaumi apa? Allati yang dia kembali haqiqah. Iya, hakikatus shaum itu al-imsaku, menahan diri, anil muftiri, dari semua pembatal puasa. Jami'an nahari, dhorof ya jami'ah. Jami'an nahari, di seluruh siang hari. Ma'a, disertai ma yajibu fihi, apa yang wajib di dalamnya. Ya. Baik. Di dalamnya min kaunihi dari perwujudannya, an ramadhana, dari Ramadan masalan, ya, sebagai contoh. Masalan di sini sebagai contoh. Ya. Baik. Jadi maksudnya hakikatus shaum itu adalah dia terbersihkan dalam hatinya, dia menahan diri dari semua pembatal puasa di seluruh siang hari di waktu itu. Makanya di waktu itu apa? Ini yang dimaksudkan mayajibu fihi min kaunihi an ramadhan, masalan misalkan dia puasa Ramadan, ya Ramadan gitu. Summa, kemudian yaksidu, dia meniatkan atau memaksudkan iqa'a hadzal mustahdhari, keterjadian dari yang terbersihkan ini. Ya. Keterjadian dari yang terbersihkan, al-mustahdhar, yang terbersihkan dalam hati. Ya. Dan beliau mengatakan qala wala takfi, dan tidak cukup an-niyatu, niat fa'ilnya, bil lisani, dengan lisan, dunal qalbi, tanpa kehadiran hati. Ya, tidak dianggap cukup. Kenapa? Karena tempatnya niat apa? Hati. Meskipun para ulama memperbolehkan untuk apa? Melafadzkan niat. Ya. Oleh karenanya beliau mengatakan selanjutnya, kama, sebagaimana la yushtaratu, tidak dipersyaratkan apa? At-talaffudzu, melafadzkan, biha, dengan niat, qat'an, secara pasti. Ya, secara pasti. Ya. Jadi di sini melafadzkan niat untuk puasa itu bukan syarat. Tapi beliau mengatakan apa? Lakinnahu, akan tetapi dia, kembali kepada talafud, lakinna talafud biniyah yundabu, disunahkan, dianjurkan. Tujuannya apa? Liyu'awina, untuk membantu. Ya. Siapa yang membantu? Fa'ilnya al-lisan, lisan. Supaya lisan itu membantu apa? Al-qalbah, hati. Ini masalah talafud biniyah. Talafud biniyah. Seperti yang kita tahu, para ulama Syafi'iyah dan juga ulama yang lain memperbolehkan, bahkan sebagian atau bahkan para ulama juga menganjurkan, terlebih lagi bagi orang yang sering terserang penyakit was-was, ya, terkena penyakit was-was, dianjurkan. Baik. Tapi memang bukan syarat, bukan kewajiban. Bukan apa? Bukan syarat, bukan kewajiban. Ya, namun apakah diperbolehkan? Boleh. Dan ini juga tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Misalkan karena apa tujuannya apa sih? Tujuannya itu ngilingno hati.
Tujuane ngono, ning eling nanti bahasa sembarang. Oh ya aku poso rek. Aku meni poso Ramadan. Lillahi taala misalkan. Itu sudah boleh, apa boleh? Ya. Maka di sini hendaknya seorang muslim tidak bertakalluf, ya, berusaha menghafal gitu kan. Tapi kalau misalkan ngafal sudah nyantol itu ngafal itu ya boleh saja gitu. Boleh saja. Dan juga tidak sampai menganggap dia sebagai apa suatu hal yang wajib, dalam artian ini kak ngomong itu kayak gak sah niati. Ini perlu difahamkan kepada masyarakat. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala beliau mengatakan qala wa yu'lamu dan diketahui. Kau ni mana ini? Salah. Oh ya. Wa yu'lamu dan diketahui min kauni mahalliha dari keberadaannya. Ha kembali kepada niat. Dan diketahui dari keberadaan niat ini. Madzukira apa yang sudah disebutkan. Annahu bahwasanya launawa seandainya orang niat as-sauma puasa di qalbihi dengan hatinya fi athna'i shalah di tengah-tengah dia sholat. Apakah sah? Sohat niyatuhu, sah niatnya. Dalam artian ini kita kan tahu bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan para ulama mengatakan kalau ada orang sholat, dia sholat, terus niat poso, apakah sah? Sah. Itu menunjukkan bahwasanya memang niat apa di dalam hati. Kan nggak perlu melafadzkan, sholat kok. Ya, dia nggak perlu melafadzkan, maka cukup. Ya, maka di sini perlu kita jelaskan kepada kepada masyarakat. Jadi ada dua sisi di sini. Masalah melafadzkan niat. Ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan mereka yang terlalu terlalu memandang lafadz niat ini wajib, syarat. Nek gak ngono ya gak sah posomu. Itu perlu dijelaskan pada masyarakat. Enggak seperti itu. Yang penting hatinya ada terbersit keinginan puasa besok hari sudah cukup. Ya. Juga tidak ekstrem kiri yang mengatakan melafadzkan niat itu adalah bid'ah mungkaroh, wajib diingkari dan dia masuk neraka misalkan. Ini ekstrem kiri. Kita jelaskan enggak sampai derajat itu gitu loh. Karena dia memang ono nanggone kitabe para ulama dijelaskan. Ya, jadi kita sikapnya apa pertengahan. Baik, beliau mengatakan qala Az-Ziyadi, berkata Ziyadi. Dia mengatakan falau nawa, kalau seandainya orang niat lailata awwali ramadhana, pada malam awal Ramadan, ini tanggal 1. Saya ini niat ya. Malam harinya niat. Niat apa? Sauma jami'ihi, puasa di seluruh hari. Jami'ihi kembali Ramadan. Puasa ke seluruh Ramadan. Lam yakfi, ya, maka tidak cukup. Tidak cukup apa? Tidak cukup untuk seluruh hari di bulan Ramadan. Li ghairil yaumil awwali, kecuali untuk hari pertamanya saja. Karena tadi kan ingat ya, pengertiannya puasa nang ini kan apa? Niyatun lailan likulli yaumin. Makanya ono wong ngrapel niat. Jadi malam tanggal 1 tarawih pertama misalkan, atau mungkin pas sahur tanggal 1 Ramadan, dia niat, saya niat puasa untuk seluruh Ramadan full, niat pisan gawe saulan. Apakah boleh? Dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan, dan mazhab jumhur tidak boleh. Terus bagaimana? Dia harus niat per hari. Kenapa? Karena per hari adalah ibadah yang berbeda. Maka ibadah yang berbeda harus niat yang dibedakan. Ya, jadi gak oleh dirapel sebulan full gitu, nggak boleh. Kecuali untuk
di hari pertama. Ya, kecuali di hari pertama. Jadi niatnya itu nggak sah untuk hari kedua dan seterusnya, tapi hari pertama sah. Karena hari pertama masuk dalam kategori niatnya itu, maka dianggap sah. Apakah ada yang berpendapat boleh ngerapel niat? Boleh. Hanya satu mazhab, yaitu mazhab Maliki. Oleh karenanya beliau mengatakan, lakin akan tetapi yan bagi lahu, hendaknya bagi orang yang puasa, lahu shaim, orang yang puasa. Dzalika, hal tersebut fa'ilnya yang bagi. Maksudnya apa? Niat ngerapel saulah. Tujuannya apa? Liyah sulalahu, supaya mendapatkan bagian untuk dirinya saumul yaumi, puasa di hari alladzi nasiyan niyata, yang dia lupa niatnya. Fihi fi dzalikal yaum, fihi di dalam hari itu. Hi kembali Pak al yaum. Inda Malik, menurut Imam Malik. Ya. Maka di sini para ulama, para fuqaha menyampaikan, memang dalam mazhab Syafi'i tidak sah orang puasa misalkan kemudian niatnya dirapel. Akan tetapi para ulama mensunnahkan, dianjurkan, terus gak apa-apa. Jadi niat bendino tapi tanggal siji ya tetap niat gawe saulan. Supaya apa? Supaya taruhlah kalau misalkan sampai lupa niat, maka dia masih dianggap sah. Dan dia silahkan bertaklid kepada mazhabnya Imam Malik. Kayak hati-hati, jagan-jagan lah gitu loh. Cara jone jagan-jagan. Tuh. Kemudian beliau mengatakan, kamas bagaimana yusannu lahu, disunahkan juga untuk orang itu, lahu pada orang yang puasa ya, an yanwiya, untuk niat awalal yaumi, awala dhorof ya, fathah, awalal yaumi, awal hari, alladzi nasiyaha, yang dia melupakan niatnya, niatnya, fihi, di dalam hari itu, liyah sula lahu saumuhu, supaya terjadi pada dirinya saumuhu, puasa itu, maksudnya dianggap inda Abi Hanifata, di sisi Imam Abu Hanifah. Ya, jadi gini, tentang masalah niat puasa, kan tadi syaratnya lailah, ya kan, niatun itu kan apa? Lailan, ya malam hari. Maka kalau niatnya siang hari nggak sah. Itu menurut jumhur ulama. Ya. Dan itu kalau puasanya wajib. Niat siang hari nggak sah. Tapi menurut Abu Hanifah sah. Imam Abu Hanifah memandang orang kalau puasa Ramadan terus lali gak niat lah, tidak terbersit dalam hatinya sama sekali. Ya kayak eling niku Ramadan, misalkan pas tangi-tangi jam 09.00 misalkan, maka apa? Boleh dia baru niat ketika itu. Boleh dia baru niat ketika itu. Ya. Dan beliau mengatakan bahwasanya hendaknya ketika orang itu lupa, misalkan taruhlah lupa, benar-benar lupa, maka silahkan dia bertaklid pada Abu Hanifah ketika itu. Ya. Karena diperbolehkan kita taklid kepada mazhab yang lain untuk suatu kebutuhan. Untuk suatu apa? Kebutuhan. Dan beliau mengatakan wadihun, dan jelas, ya, dan jelas anna mahallahu, dan posisi dia taklid ini in qallada, jika dia taklid, ya, jika dia apa? Taklid ya, kepada imam tadi. Ya, dalam artian dia harus mengikuti tata aturan puasa menurut mazhab itu. Jadi tata aturan puasa menurut apa? Mazhab itu. Di hari itu. Ketika dia taklid kepada Imam Malik misalkan. Ya, ketika dia taklid kepada Imam Malik, misalkan gini. Dalam mazhab Maliki, kalau nggak salah ya, nggak lupa saya. Dalam mazhab Maliki, kafarah puasa itu bukan hanya berlaku untuk orang jima. Bukan hanya berlaku untuk orang jima. Batal apapun secara sengaja dia bayar kafarah. Maka kalau misalkan di hari itu pas, misalkan taruhlah di hari itu dia lupa niat, tapi dia di awal sudah niatkan, maka dia ketika itu hari itu, khusus hari itu taklid pada Imam
Malik, madhabnya Malik. Maka dia juga ngikuti aturan puasanya madhab Maliki. Maka taruhlah hari itu dia batal, dia harus bayar kafaroh. Secara total. Iya, secara total kafaroh jima itu loh. Jadi kafaroh jima itu menurut kalau Imam Malik itu gak berlaku untuk jima saja. Yang penting dia membatalkan secara sengaja, bayar kafaroh. Baik. Kecuali kalau batalnya karena rukshoh ya. Beda. Baik. Ya, jadi maksudnya itu apa? Dan ini dia boleh taklid itu dan dia ngikuti aturan puasa mazhab itu. Wa illa, dan jika tidak, misalkan dia dicampur-campur. Aku niatin melok mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, misalkan awan-awan gitu niat. Ya, kemudian iki aku melok mazhab Syafi'i, nyampur ibadah, maka dia mengatakan wa illa, jika tidak seperti itu, karena mutalabisan, maka dia melakukan bi ibadatin fasidah, dengan ibadah yang rusak. Fi'tiqadihi, dalam akidahnya, wa huwa haramun, dan itu haram hukumnya. Ya. Baik. Kemudian masalah lain, dia mengatakan qala walau syakka, seandainya dia ragu. Ya, walau syakka, seandainya dia ragu. Hal tala al-fajru, apakah sudah terbit fajar? Aula, atau belum terbit? Jadi dia waktu sahur ini dia ragu. Iki wis subuh ta gurung subuh? Ya. Dia mengatakan fa innahu yasih nanti mang. Au ba'dahu lam yasih. Kelewatan. Duduk tolak ayo syak hal waqa'at iku ya. Nggih, waqa'at. Oh, salah ya aku maca ning sore ate. Cek. Kula pikir niki jane sing Gak keloncatan. Walau syakka, masalah. Walau syakka, seandainya diragu. Hal waqa'at, apakah terjadi? Niatnya, failnya. Niatnya. Qoblal fajri, sebelum fajar. Au ba'dahu, atau setelah fajar. Kalau seandainya aku niatku itu sak durunge subuh ta, sak marine subuh. Orang ragu. Lam yasih, maka tidak sah. Kenapa? Li'annal asla, karena hukum asalnya adamu wuku'iha, ketiadaan terjadinya niat tadi lailan, di malam hari. Ya. Terjadinya di malam hari. Di mana al aslu, hukum asal, fi kulli hadithin, di setiap peristiwa, takdiruhu, perkiraan terjadinya, kepada hadis ya, perkiraan terjadinya bi aqrabi zamanin, dengan waktu terdekat. Iya. Nah, ini masalah. Ada satu kaidah fikih, kaidah fikih. Ya. Apa kaidah itu? Kaidah itu berbunyi, ya, kalau bahasa Indonesia ya, kaidah berbunyi, kalau terjadi suatu peristiwa atau peristiwa itu dinisbatkan kepada waktu terdekat, bukan waktu terjauh. Sebuah peristiwa dinisbatkan kepada waktu terdekat, bukan waktu terjauh. Contoh gini misalkan, ada orang misalkan, dia tidur, ya, taruhlah gini, ada orang tidur, contohnya, dia tidur malam, bangun, kemudian dia wudu, salat subuh, tidur lagi, bangun mau zuhur, bangun, salat zuhur, tidur lagi, bangun mau salat asar, dia mau wudu, baru ngelihat ke celananya. Jadi saat turun-turun memang gak delok belas nang celana nih, baru ngelihat kok ada basahan. Ketika dicek, ternyata itu air mani. Pertanyaannya, sholat mana yang harus dikodok? Atau gambarannya gini. Taruhlah tadi sebelum sholat asar ya,
Kan dia bangun sholat subuh tidur lagi. Kemudian dia bangun sholat zuhur tidur lagi. Dia bangun sholat asar. Habis sholat asar, kemudian dia kamar mandi ngecek. Dalam artian ngoyo gitu ya. Kemudian wahno lho, kok ana telese? Dicek ternyata air mani. Pertanyaannya, sholat mana yang dia patok? Asar saja, asar zuhur atau semua? Ya, asar zuhur atau asar semua? Maka di sini dalam kondisi seperti ini, yang dia qadha adalah sholat asar saja. Kenapa? Karena peristiwa itu dinisbatkan kepada waktu terdekat kemungkinannya. Kan ini ada kemungkinan metune mani memang turu sak marine zuhur, kemungkinan pertama. Terus turu sak durunge zuhur mari subuh, atau turu bengi. Ada 3 kemungkinan. Maka dinisbatkan pada waktu terdekat. Sama juga dengan niat di sini. Niat. Kalau seandainya orang ragu, ya, saya niatnya sebelum subuh atau setelah subuh, dan niat ini keterjadian peristiwa, maka hukum asalnya apa? Dinisbatkan kepada waktu terdekat. Ya, dinisbatkan pada waktu terdekat. Nah, bikhilafi berbeda hukumnya. Malau nawa, kalau seandainya dia sudah niat, yakin apa? Niat. Ya. Wasyakka lalu dia kalau dia niat, wasyakka lalu dia ragu, hal tola al fajru, apakah sudah terbit fajar, aula atau tidak. Fa innahu yasihu, ya, maka hal tersebut sah. Litaraddudi fin niyah, ya, karena ada keraguan dalam niat di sini. Dalam artian gini, bedanya dengan yang pertama tadi apa? Ya, bedanya dengan yang pertama, kalau yang kedua ini sama hukumnya seperti orang yang makan. Orang makan sahur, terus ragu, apakah ini belum subuh atau sudah subuh? Maka hukum asalnya kembali kepada hukum asal waktu itu. Maka hukum asalnya apa? Malam. Maka dia masih boleh. Sama seperti orang, dia niat sekarang ini niat, tapi dia ragu, ini sekarang ini saya mau niat ini sudah subuh atau sebelum subuh. Maka hukum asalnya dia masih malam. Ya, karena hukum asalnya masih malam. Beda tadi, kalau yang pertama yang nggak sah tadi apa? Dia sudah yakin tadi niat, sudah lewat ini. Cuma dia ragu, tadi pas saya niat, bukan pas niatnya ya dia ragu, setelahnya. Tadi pas saya niat itu apa? Itu niat saya tadi, itu sebelum subuh atau setelah subuh. Jadi agak sedikit bedanya tipis gitu ya. Bedanya tipis. Maka di sini beliau mengatakan kalau kasus yang kedua tadi, maka ini sah. Seperti makan. Kalau kasus yang pertama tidak sah, ya. Karena itu sama seperti terjadinya sesuatu kemudian dia baru ragu, ini terjadinya kapan? Itu. Berikutnya, qauluhu dan ucapannya fil fardhi dalam puasa fardu. Kharaja bihi, maka tidak termasuk di dalamnya bihi dengan fardu tadi an-naflu, maksudnya al-fardu tadi loh. Fil fardhi, ya, niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi dalam puasa fardu. Maka tidak masuk kalau puasa sunnah. Dalam artian yang wajib niat untuk di malam hari itu hanya puasa fardu, puasa wajib. Puasa sunnah nggak harus niat malam hari. Makanya beliau mengatakan fayak fihi niyatun bin nahar, maka cukup baginya niat di siang hari. Qabla zawal, tapi dengan syarat apa? Sebelum zawal. Ya, saat durunge zuhur. Maka kalau dia bangun-bangun jam 2 siang, kemudian dia ndelok-ndelok apa jenenge dandang delok iki rice cooker gak ono sego gak ono iwak gak ono apa, kemudian baru niat puasa, enggak sah. Itu sudah lewat zawal. Dengan syarat apa? Qabla zawal. Dan dengan syarat apa? Bi syarti intifa'il munafi. Dengan syarat juga, syarat kedua, ketiadaan hal yang menafikan puasa. Hal yang bertentangan dalam bertentangan. Munafi di sini hal yang bertentangan. Qabla niyah sebelum dia berniat.
Seperti apa? Ka'aklin, seperti makan, wajimain dan jima, wa kufrin dan kufur, naudzubillah, wa haidin atau haid, wa nifasin dan nifas, wa jununin dan gila. Ya. Maka dipersyaratkan sebelum dia niat puasa di siang hari, niat puasa sunnah, dia belum melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa itu. Baik. Maka kalau misalkan taruhlah ada orang di siang hari, dia bangun tidur jam 9, dia minum, terus delek sego ambil iwak kok burung masak gak ono panganan. Kemudian ya wis kalau begitu hari ini saya puasa, tidak sah. Wis ngombe. Wis ngombe gak sah. Makanya syarat yang kedua apa? Intifaul munafi. Maka beliau mengatakan wa illa, dan jika tidak, maksudnya tidak terpenuhi syaratnya tadi, fala yasihu shaumu, maka tidak sah puasanya. Ya, maka tidak sah puasanya. Baik. Qala fi syarhil manhaj, berkata dalam syarah manhaj, kemungkinan dia Fathul Wahhab. Faqad dakhala nabi, ya, beliau berdalil, apa dalilnya? Faqad dakhala nabi, sungguh telah masuk mendatangi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala dzata yaumin, di suatu hari. Faqala, lalu beliau bersabda, hal indakum syai'un, apakah di sisi kalian ada sesuatu? Faqalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, la, tidak ada. Maksudnya dalam panganan Kanjeng Nabi gak oleh panganan. Qala, maka Nabi mengatakan, fa inni, maka sungguhnya aku idzan kalau begitu asumu, puasa hari ini. Ya masyhur hadis ya. Qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, wa dakhala alayya, dan beliau datang menemuiku, atasku, alayya menemuiku, yauman, pada hari akhara yang lain. Faqala, terus Nabi tanya lagi, aindakum syai'un, apakah di sisi kalian ada sesuatu? Qultu, aku mengatakan na'am, ya. Qala, maka Nabi mengatakan, idzan uftiru, kalau gitu saya buka, gitu. Berarti kalau uftiru tahu, berarti Nabi pagi sebelum itu niatnya puasa gitu loh. Tip. Wa in kuntu faradtu shauma, ya. Seandainya, dan itu pun terjadi meskipun taruhlah aku faratu itu bukan mewajibkan ya, apa namanya? Aku perkirakan atau aku niatkan aku puasa gitu. Wa in kuntu faratu, ini nawaitu gitu. Wa in kuntu faratu shauma, meskipun aku sudah niat puasa. Rawahu Daraqutni wal Baihaqi, hadis riwayatkan Imam Daraqutni wal Baihaqi. Baik. Kemudian beliau menjelaskan qala wa kharaja bil munafi, dan tidak termasuk atau ya tidak termasuk bil munafi, dengan catatan tadi bil munafi, intifa'ul munafi kan. Kharaja bil munafi, dan dengan catatan munafi lisaumi, terhadap suatu mala yunafihi, adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan puasa. Tidak bertentangan sama sekali dengan puasa, atau tidak bertentangan ya dengan puasa. Dalam artian bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan puasa, ya, maka di sini dia tidak batal puasanya. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan dia wudu kemudian keleken, tapi wudunya biasa, enggak terlalu ngejo gitu ya. Wudunya banyak kemudian keleken, kemudian dia baru niat puasa, boleh, karena dia tidak menafikan apa puasa. Qala Ramli, kemudian Imam Ramli dia mengatakan ya, menukil dari Ramli, walau asbaha, kalau seandainya berada di pagi hari, ya asbaha berada di pagi hari seorang, walam yanwi sauman, dan dia tidak niat puasa sama sekali, tsumma tamadmadha, lalu dia kumur-kumur, walam yubalik, dan dengan syarat tidak apa? Mubalaghah, tidak berlebihan. Fasabaqa ma'ul mabmadati, fasabaqa, maka apa ya istilahnya? Fasabaqa ma'ul mabmadati, maka ya tertelan lah gitu. Fasabaqa di mana tertelan aja. Fasabaqa ma'ul mabmadati, maka tertelan air kumurnya ila jaufi, ke dalam tubuhnya. Tsumma, setelah itu nawa sauma tatawu'in, baru dia niat puasa sunnah, tatawu sunnah. Sahha, maka sah tadi. Kenapa? Karena dia tidak menafikan puasa. Ya. Wa kadza, dan demikian pula kullu ma la yubtilu shauma, semua hal yang tidak membatalkan puasa.
semua hal yang tidak membatalkan puasa. Maka kalau dikerjakan di pagi hari, kemudian dia belum niat, setelah dikerjakan hal itu, kemudian baru niat, apakah sah? Karena dia tidak membatalkan puasa. Ya, makanya beliau mengatakan dan demikian pula semua hal yang tidak membatalkan puasa. Kal ikrohi, seperti orang dipaksa al akli wa syurbi, untuk makan dan minum. Ya, ditaleni misalkan, kemudian digelonggong banyu. Kemudian setelah digelonggong dilepaskan, dia niat puasa. Apakah boleh? Boleh. Tapi ini puasa sunnah. Baik. Ya, mungkin sampai sini dulu nih. Didik ya. Agak tambah. Tadi Mungkup. Kita memungkup. dipaksa. Ya. Baik. Demikian Allah taala sallallahu wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanyaan.